Gue benci banget sama Ari. Dia dengan seenaknya dia buka chat gue sama mantan gue, terus dia baca dari atas sampai bawah tuh dia baca tuh. Gue ngomong baik-baik. Ri, jangan gitu lagi ya Ri, itu kan personal Ri, nggak boleh. Terus dia kayak, sudah nanti aja. Tuh, bangsat emang. Saya juga bangsat aja. Fox Broadcasting Network. Halo, gue Adel, gue intern sosmed spesialis YouTube. Halo, gue Tipang, gue intern sosmed spesialis Instagram. Kalau gue Alfiani, Halo, gue Al, intern graphic design. Kalau gue Adin, intern online spesialis. Online writer. Halo, gue Helena, intern sebagai copywriter. Halo, gue Karim, gue intern sebagai sosial media spesialis TikTok. Halo, gue Rehan, intern KOL spesialis. Halo, gue Ari, gue intern konten spesialis. Nah, gue Pam, gue intern production. Dan gue Koro, intern video editor. Mantap. And we are the Dreamers! Gue semua. Beban hidup. Oh my god. Beban banget. Karena problemnya baik sekali. Dari bulan 1, 2, 3, 4 sampai 5 selalu ada. Gitu. Kalau nggak ada beban mah. Ada. Harus ada lika-likunya biar ada. Jadi waktu itu ada buka booth gitu, terus gue sama dia tuh berdua partner. Dia tuh dari pagi kayak, ntar dulu gue ada urusan sambil main HP. Terus sesi kedua tuh kan ada pam-pam. Pas pam-pam masuk itu 20 orang yang dapet, dia baru 2 doang. Gila, gue kesel banget. Padahal dia KOL. Gue kesel banget gitu, gue marah-marah. Kemarin pas syuting 2 tipe, kayak yang lain pada sibuk sama apa kayak bantuin pam-pam gitu produksi. Dia main game sempet-sempetnya gitu loh kayak aduh. Kayak Beban. Gemes banget nih nggak sih? Gemes. Gua paling cukup sabar untuk ngadepin dia sih sebenarnya. Mantap. Kayak hal kecil aja, kayak dia minta tolong ngambilin kerupuk, minta tolong ngambilin gunting, itu minta tolong. Padahal 5 inci. Bener. Dari matanya 5 inci. Bener banget. Gila. Gua sampai akhirnya bilang, lu jangan manja deh. Gitu. Di dunia ini tuh harus ada lika-likunya. Kalau misalkan ada satu orang yang ibaratnya nggak ada drama kayak aduh. Ya gue salah. Ya. Mau maaf dulu. Lebih baik minta maaf daripada tidak sama sekali dong. Gue liat TikToknya isinya sekarang MM-an bang, viewsnya bang. Terus yang terakhir udah berapa M, Rim? 7. Yang paling tinggi. Tapi itu bukan gue doang kan? Iya maksudnya ngelihat Karim totalitas banget, terus yang buku live sampai malam, terus dia kalau pulang tuh ya dari sini ke Condet jauh bang. Kan Karim kan suka bikin konten di ruang community kan, kayak Han bantuin gue dong bikin konten. Ayo Rim gas gue bilang. Terus ini udah belum Rim, kayak misalkan retake sekali gagal, ayo Han lagi Han, coba lagi. Dan gue kayak wah sabi juga nih orang nih kalau bikin konten nih. Makanya dengan usahanya yang cukup effort, jadi menghasilkan keren. Paham menghasilkan keren. Gak apa-apa, aman aja. Sebenarnya enggak maksudnya sebenarnya kalau misalnya gue ngerasa gue diomongin ngelakuin baik, gue ya makasih. Cuman sebenarnya gue nggak berharap gue bakal gimana gue bisa ngomong dah. Kayak gue nggak berharap untuk mendapatkan feedback positif dari mereka, jadi kayak gue cuman pengen mereka seneng dan ya bertahan lah di Creative Fox gitu, at least masuk 10 per 10 gitu sih. Dia tuh dari yang pas Zodiac waktu itu Zodiac. Emang Zodiac bilangnya. Zodiac. Nah, itu keren, pecah banget gamenya. Dia capek, dia lembur. Terus kemarin 2 tipe juga dia nginep di sini, yang lain cewek-ceweknya pulang. Maaf ya. Gue lagi. Itu pecah banget sih, Al keren. Kan udah sering tektokan sama Al gitu kan. Kalau misalkan Al butuh belacan nih, tolong editinnya di jam berapapun, pasti langsung digas sama Al. Jadi kayak dia tak kenal lelah.
langsung gas terus. Ya udah jelas, gimana lagi? Nggak komen, men. Udah jelas. Scorpio bang. Mungkin mampam. Paling banyak ya? Paling banyak ya? Paling banyak. Anjing. Apa ya anjing? Gue mau ngomong dulu. Ini gue dengerin. Bang, jangan ngurus dulu kamera. Jadi sebenarnya paling Ngomong yang baik-baik. paling beras baik-baik orang nih lagi emosian anjing. Ketahuan kan? Jadi paling berasa ya 2 tipe ini sih ya. Jadi kita tuh udah syuting itu udah bareng kayak intens kita tuh lagi tinggi banget di bulan-bulan ini dari Januari awal sampai sekarang dari 2 tipe dari siapa sampai photoshoot itu kan kebetulan Al yang megang GD-nya. Terus ada dia juga sebagai art director 2 tipe. Nah, disuruh dia tuh kayak ini udah 2 tipenya kayak gini, maunya kayak gini, dulu kayak gini, nanti salah dikit. Gue cuman lagi duduk doang nih, gue lagi duduk. Gue diomelin, lu baca skripnya? Makanya baca storyboard. Anjing gue bilang, gue puyeng mikirin lampu, gimana caranya biar tuh warna kagak bocor. Anjing gue diem aja gue ngerokok salah. Nanya sama gue. Iya, sabar anjing gue dulu ngomong. Ini siapa sih? Anak siapa sih? Jadi ya, tapi gue tahu sih itu buat kebaikan kita semua. Tapi ya mungkin emang tensi aja. Dan for your information, dia selain emosian juga mudian banget. Jadi sekarang nih kayak gini, nanti dia bisa kayak orang gila. Ntar tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis. Ntar tiba-tiba galau. Yang ditanya tuh yang emosi. Oh iya, oke sip. Itu termasuk emosi. Coba Karim. Gua? Aduh. Gimana ya, Al tuh orangnya dia bisa dibilang batu banget ya orangnya. Kayak Pak Batu sama prinsipnya sendiri. Jadi kayak dia maunya dia ada yang satu orang yang kayak bukan miss apa ya, yang nyoba aja buat ngegeser. Enggak, gue. Wah iya Iya kan? Iya. Kayak kemarin capek, malas bener ngubahin lagi, enggak mau segala macam. Dia diubah semuanya, dia nggak mau, bener-bener nggak mau. Kayak titik gue maunya ini, gue nggak mau diubah-ubah, ini punya gue, suka gue. Jadi dia tuh textbook banget, kagak mau explore anaknya. Gue udah coba ya, kalau misalkan ini sini coba kayak gini, enggak ada, lu ngapain lu? Yaudah lu bikin aja lu sendiri storyboardnya. Lah anjing, udah dikasih perungannya. Oh iya bener. Ya. Dia tuh pernah ya, kita lagi ngedesain properti buat 2 tipe, terus dia tiba-tiba masuk, Din, desain lo jelek banget. Terus ya dia langsung Gini nih. Ada dengan matanya begini. Adi udah mau nangis, terus bener-bener langsung diam, semuanya diam, terus kayak dia tiba-tiba naik ke atas nangis aja. Gue nggak merasa dia terlalu emosi ke gue sih, karena itu emang bener belum jadi. Pantes dia bilang jelek, cuma dia maunya sangat cepat jadinya. Saya tidak bisa, ditambah orang-orang. Anda bagus sekali. Iya, ditambah gimana ya, dia tuh maunya kan apa yang dia pikirkan. Tapi dia juga bilang kalau misalkan terlalu liar lo bisa bantah ini gitu. Terus gue mau bantah kan nggak enak ya, dia terlalu idealisnya. Sumpah bang, si Adin tuh sampai udah kesurupan gitu. Ya lagi responnya Adin soal kayak gitu. Tapi lu sagu gue buat benerin. Iya lagi. Ya karena Beci ini lemot anjing. Lama kalau nggak ada satu orang kayak gitu yang nggak gerak-gerak. Ditambah lagi yang properti kemarin kan udah mepet banget, besoknya udah syuting. Terus belum detailin segala macam. Tapi endingnya jadi kan kalau gue kayak gitu. Itu yang gue bilang buat kebaikan kita semua. Nah, kalau mereka kayak ngomong tambahin ini, terus nggak ada yang milih kayak udah ini aja, ya nggak jadi banyak opsinya. Gitu. Oh. Kita sama. Sumpah bang, dia kalau minta tolong nggak pakai minta tolong bang. Gimana? Minta. Pinjam charger dong. Pinjam charger. Ngotot cepetan. Udah minjem, ngotot. Bilang makasih nggak? Hah? Kagak. Bilang. Waktu itu pernah. Kita naik motor, terus kita ada acara apa sih namanya yang di JCC itu? Iya. USS. Dia kebelet pup. Ya Allah, diceritain mah. Sumpah itu gua sebel banget sih. Dia tuh kalau pup memang suka nggak tahan gitu kan. Tapi kenapa nggak dia pup dulu gitu sebelum jalan?
Terus pas di jalan, buset nyari parkir. Kaki gua sampai keseret-seret, naik motor. Gila, itu gua sebel banget sih. Tapi gua ujung-ujungnya bilang ke dia, kalau gua nggak suka. Gua Koro. Karena Koro tuh awalnya bercanda, oke bercanda. Nah, bercandanya tuh escalating gitu. Jadi ada waktu momen gua makan, terus Koro tiba-tiba nempelin saus ke baju gua. Gak lucu ya? Anjingnya, bercandanya terlalu serius sih kalau untuk Koro. Ini dengan selop sepatu selop itu yang keplak. Ini orang bilang ke orang, kok jangan baper dong, kan dia yang bercanda. Tapi kalau kita yang ngomong, dia baper, langsung diem. Contoh kayak tadi, dia tuin Karim lagi makan ya, dia tuh emang orang demennya makannya coklat. Itu itu demi kesehatan, Suspek. Orang lagi nikmat makan ya, dia bilang, jangan makan ini mulu, nanti dong makannya. Terus gue balikin, terus pas udah jeda tuh dia main HP tuh, gue bilang, Del, itu dong kerjain, mendingan aja main HP. Tar dulu setan, si anjing gue bilang, lu gituin orang mau tapi gak mau anjing baper. Jadi dia itu self-centered ya, Virgo BTW, bener-bener kayak me, it's about me gitu. Helena. Nih, Helena kan kadang-kadang kan kalau bercanda kan kadang-kadang suka nggak difilter kan. Kan lagi itu adalah suatu momen di sana kayak semuanya tuh udah pada capek kan. Terus gue lagi nanya serius ke dia gitu loh kayak, Hel, gue mau nanya bla bla bla. Terus dia, apaan sih lu anjing, so asik lu. Terus gue bilang kayak, lah apa dia anjing? Gue gitu. Ya kan? Itu love language Helena. Iya sih lo. Iya, maksudnya gue juga pengen ngomel kadang-kadang kayak, Bikin kesel anjing. gue tuh kayak, iya bener. Bikin perhatian gitu gara-gara lu bangsa. Iya, tapi bener, lu tau gak sih itu teflon yang ada di pantry, dipegang di ngomong, apa sih lu pengen giniin anjing sama cepeng. Itu kayak diem dikit mah bener anjing, orang belum kelar ngomong bang. Mulutnya tuh pedes. Gue kalau denger dia kayak gitu gue diem aja anjing, males. Lu kalau orang awam ketemu Helena dikatain gitu pasti sakit hati. Pasti, Gak mau temenan. Ibu batok tuh. Terjamin. Si Hafi. ada anak full time si Hafi. Kita kan pada ngumpul nih batch 8 semua 10 orang. Hafi muncul tuk. Helena ngomong, "Ih lu ngapain sih? Lu bukan anak batch anjing, pergi aja." Sumpah itu Hafi sakit hati anjing di situ dia. parah banget sih. Iya, sebenarnya 11-12 sama Adil sih kayak digituin orang mau, digituin nggak mau. Kayak mungkin kayak iya. Hobinya gitu. Kayak pengen gue korek. Kebanyakan cacet. Sebenarnya itu gak bener ketimbang love language gue. Itu defending. Jadi tuh sebenarnya gue kalau ke orang tuh nggak bisa yang kayak, lu mau makan apa, lu sakit nggak bisa. Gue tuh kayak nggak bisa banget so sweet sama orang-orang. Bisa gitu. lu ke gue? Enggak. Cie. Itu nggak so sweet, itu nadanya cuma agak direndahin aja gitu kan. Lu cemburu gue jalan sama Al mulu. Apa nih? Aku juga cemburu gue jalan sama Tipang. Tipang juga gitu. Rayhan. Jadi dia tuh kan waktu itu udah berapa ya? Udah sekitar berapa bulan gitu kerja di sini. Mungkin udah di briefing sama Bang Dias juga. Cuma kayak kalau mau nge-approach talent tuh masih kayak nanya-nanya, menurut tuh gini nggak gitu kayak. Ya udah lo pakai cara lu sendiri gitu, lo nggak usah nanya-nanya gitu. Terus makanya gue suka jawab dia, "Apaan sih lo anjing bacot?" Gue gituin aja. tapi lu gak ke gue doang semua. Ari. Karena gimana ya, dia tuh mungkin sebenarnya inisiatif ngajakin Adin suka kan, cuma mengganggu. Annoying. Iya, contohnya dia suka nelpon, gue nggak seneng. Suri. Kasih tahu konteksnya kenapa. Misalkan kita lagi WFH, nah dia ngajakin WFC, gue nggak bisa gitu kan. Dia nelponin, males anjing. Kata gua teh ya. Gue benci banget sama Ari. Karena pas itu gue titip HP gue ke dia. Wah, benci banget gue ini. Dia dengan seenaknya dia buka chat gue sama mantan gue, terus dia baca dari atas sampai bawah tuh dia baca tuh. Jadi dia tahu semua rahasia-rahasia gue. Dari satu kantor ini cuma dia yang tahu. Besoknya gue ngomong baik-baik. Ri, jangan gitu lagi ya Ri, itu kan personal Ri, nggak boleh. Terus dia kayak, sudah nanti aja. tuh bangsat emang. Kalau juga bangsat aja. Pam, dia
dia tuh overprotective mampus banget. Ada kita ke tempat nih, satu tempat nih, terus kayak mau pulang nih, dia bener-bener nungguin. Kan udah gue bilang, udah Pam pulang aja bawa mobilku, nggak apa-apa, ntar ku ambil di kantor. Dia kayak, gak Del, harus sekarang, pulang, titik. Kayak bapak gue aja. Tapi sayang. Tapi benci anjing. Iya, gue benci. Wise apa enggak wise? Kenapa Pam tuh setiap kalau misalkan kayak kita ada masalah gitu, kayak kita lagi cerita-cerita, dia tuh selalu yang kayak jadi bapak kita gitu loh. Gak setuju. Setuju. Terus Pam tuh kayak ngasih solusi-solusi yang berat-berat banget gitu. Jadi intinya Pam paling bijaksana sih. Mungkin karena umur juga kali. Karena umur juga. Di masa tuh berapa sih umurnya Pak? 24 kan? 24. Dia tuh misalnya Tadi lu benci. iya, tapi dia paling wise bang sebenarnya. Jadi dulu kita tuh sering aku sama Al sering banget berantem. Maksudnya kayak yang nggak berantem sih, adu mulut, terus dia kayak udah. Kalau nggak dia Ari sih sebenarnya. Ari, gue benci tuh sama dia kan. Tapi ada kan gue anaknya mendem banget kan, maksudnya gue nggak bisa cerita banyak ke siapapun. Tapi dia yang tahu, mesti dia yang nemenin. Kalau gue nangis terus kayak ditemenin, gue nangis sejam ditungguin, terus dikasih motivasi kayak mulut-mulut manisnya ya. Karena udah ketahuan isi ceritanya Mari doang. Oh bukan gitu beda ya? Ya juga ya. Gitu. Ari, baru kerasa semenjak setelah camping sih. Dia benar-benar mungkin karena emang dia ketua batch, dia punya tanggung jawab gitu. Gua nggak tahu ya, mungkin gue bisa bilang ini, Ari bisa tahu semua masalah anak-anak di sini kali ya. Kalau misalnya batch kita lagi konflik, lagi berantakan nih, Ari yang kayak mas-mas lagi gitu, iya jadi isolasi dia. Tiba. Kayak gitu gue pernah curhat itu jam 3 pagi lewat call dan itu diangkat sama dia. Gue tuh awalnya gue kira kayak udahlah pasti nggak bakal diangkat gitu loh. Tapi sama dia tuh kayak kenapa Han, lo kenapa? Lo kalau mau nangis aja nggak apa-apa, dan gue curhat sama dia ya sambil nangis sambil kayak Pang, aduh Pang gue gimana ya Pang ya, gue bingung banget nih, gue harus nyelesainnya gimana gitu. Terus kata Tipang, udah Han sabar aja, pasti punya jalannya kok, pokoknya lu tunggu aja sabar. Pokoknya dia tuh mau dengerin keluh kesah gue lah gitu. Adit. Iya dia balik lagi juga father figure. Mantap. Dia selalu punya solusi sih. Walaupun kadang solusinya juga gue nggak bisa terima gitu. Tapi selalu ada. Terus gue kan memang orangnya random banget ya. Gue bisa aja tiba-tiba cerita sama dia, tapi sama dia. Selain Ari juga, tapi gue paling banyak cerita sama dia sih. Cakep. Aduh, nggak ada lagi. Menurut gue Ale sih, karena gue suka banget sama cewek yang kelihatan beach face gitu. Tapi setuju sih. Kayak dari tingkah lakunya. Pantesan kemarin gue minta tolong dia kayak, Ro tolong ini dong, terus habis itu diambil, terus gue bilang makasih, terus sama-sama cinta gitu. Masih mikirin gitu ya? Saya capek. Yang ini, yang joget. Joget. Gue Al sih kayak, mukanya simetris aja, kayak diapain aja tuh cocok gitu dia. Gue juga Al karena dia lucu aja. Gue suka cewek-cewek yang lucu gitu. Tunjuk Ari. Gue Ari. Kayak opa-opa Korea kemarin pas di make upin. Tapi kalau udah ketawa, jelek banget. Yomi. Pas ngomong suaranya kayak berat, pas tinggi pakai Ketawa dulu. Ari itu ganteng, pokoknya intinya satu, Ari ganteng kalau dia diem, kalau ketawa ngomong nggak usah berharap dia ganteng. Pokoknya udah diem aja Ri. Kelihatan Karawangnya. Iya. Tipang, Koro. Sumpah, Koro mukanya bersihan kan guys. Dulu kotor. Emang enggak, dulu tuh masih kayak banyak gitu, tapi sekarang dia lebih merawat diri, jadi kayak kelihatan gitu terpancar gantengnya nggak sih? Terus Koro paling perhatian, mampus.
Jadi setiap kayak misalkan waktu itu kemarin gue nangis abis kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak nangis gitu kan, terus kayak Koro ngambilin tisu. Padahal udah ada tisunya. Iya, delay. Enggak, emang bener, dia peka. Cuman delay. Jadi kayak kemarin ya, kayak apa ya? Baru masuk Asbak gitu. deh, asbak. Mana sih asbak? Udah nih, gua ngambil kan, taruh. Gak lama gua duduk, dia berdiri. Gua ngapain? Dan kita dan Asbak, udah udah diem, cuek aja dia sendiri. Yang penting ini kayaknya nih anak ambil asbak deh. Oh iya, delay. Tipang. Karim. Yes. Karim tuh. Dengerin dulu. Han, nyokap lu nonton Han. Kenapa gue bilang? Sudah sejak kapan? Enggak. Kenapa gue bilang muka Karim tuh cakep tuh? Karena tuh muka Karim tuh komersil banget gitu loh. Bentuk muka yang jauh lainnya itu tuh kayak dijadiin Dia model. simetris. Itu BTW, bisa gue mau banget. reverse mukanya dia simetris. Simetris. Bewoknya tuh kayak wah kalau misalkan mungkin lebat dirapin lagi, di trim terus palanya dibikin jarhead itu keren Apalagi banget kemarin sih. pakai kemarin Snapchat. apa photoshoot sih Kemarin tuh. pas foto Jack jalan Sparrow kembali. abis. Jack Sparrow. Yes, Pak Karim cakep. Ya sekarang begini ya, beda banget ya. Makasih loh semuanya, makasih. Nih bang. Since a day one, Sos anjing ngaca di ruangan lo. Itu menandakan kalau dia ganteng bang. Dia setiap kali ada kaca, dia pasti begitu. Bang, jangan lupa ininya. Oh iya. Kalau enggak dia ambil HP orang. Bener. Pinjam ya? Tahu ngaca di grup The Dream Bot ya, muka dia tuh ada mulu di HP orang. Gua nggak tahu kenapa gara-gara HP Android apa gimana pakai HP orang. Anjir. Sumpah, jangan pernah ada kaca di depan Rehan anjir. Di ruangan Bang Ben aja di kaca anjing, mau interview anjing. Bener anjir. Waduh. Karena dia ngerjain apapun gigih, bener-bener yang kayak konsisten banget, mau kerja, mau lagi sakit, mau lagi nongkrong, pasti dia bawa laptop terus kayak bentar, gue belacan dulu. Dia waktu kemarin itu buat kapal berapa ya? Iya. Minggu malam kita Sabtu Minggu dia nginep di kantor buat syuting 2 tipes. Minggu itu sampai jam 11, 12. Dia masih sempet-sempetnya keluar sama Ari buat nyari publik buat di syuting besoknya hari Senin. Mau beli kapal Al. Dia udah panik banget karena butuh properti kapal-kapalan buat di syuting gitu. Terus Seninnya dia ke apartemennya Adel buat syuting kapal. Kapal doang. Syuting di Kelangkang terus Adel namanya tidak Buat yang hiring. ini Al ya cerita lu ya yang lu dibilang kayak ini buat anak apa namanya? Iya, jadi Tugas anak ya? ada office boy di apartemennya Adel kan. Terus kayak abang-abangnya datang kayak, oh buat anaknya Mbak? Iya buat anak saya. Tugas sekolah. Iya pak. Terus dibantu sama mereka. Oh kapalnya diginin aja. Oh iya. Gokil sih Alfi. Oh, gue Ari. Karena kan gue sering tektokan juga ya tentang mengenai konten kan. Terus juga kenapa gue milih Ari kayak gue nanyain kayak konten-konten pilar kayak buat syutingan besok tuh dijelasin, bahkan sama dia tuh dipropose juga, coba deh Han, lu nyari talent yang spesifikasinya gini bla 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 bla. Terus dia juga kayak ngasih channel juga kayak kalau misalnya dia nggak bisa dia coba yang lain. Selalu gitu sih Ari. Oh gue pam. Gue amazed banget sih sama apa yang dia lakuin selama syuting 2 tipe gitu. Ada yang lirik gua. Karena kalau 2 tipe tanpa Pam tuh gak kebayang sih setupnya kayak gimana. Pemahaman Pam tuh betul-betul luar biasa deh, gak ada di kita sama sekali. Menurut gua Karim, karena gue sendiri sama yang lain bisa ngeliat progresnya dia dari dari awal-awal, terus dia kena pressure segala macem, dia bisa tunjukin. Pressure apa itu? Pressure 30 konten berhari. Dia selalu lucu dan viewsnya tuh tinggi. Gue setuju. Bener. Karim. Hebat banget dia, ada aja terus idenya. Iya, betul. Yang aneh-aneh, yang bener. Keren. Banyak anehnya sih. Setiap hari. Gimana Rim? Orang lagi ngomong. Gimana Rim? Gitu kenapa? Kayak kui.
Persis banget waktu itu kan lagi 2 tipe nih. Terus Pam ketawa kayak ketawa ngorok gitu. Terus dia lakuin itu Ngikutin, iya. ngikutin kayak. Padahal gue cuma sekali kan ya? Iya sekali doang Kak. Terus-terusan anjir. Itu adiktif. Kita semua ketawa ngeliat dia. Iya. Jadi tuh kayak gimmicknya tuh kayak lagi cerita kita lagi seru. Nih ketawa dia. Ketawa ya Adin. Aneh kan jelek ketawa anjing. Kalau Anda ketawa, berarti gue parah banget tadi anjir. Anjir. Gini. Udah. Bang, udah susah nih. Udah. Dia aneh banget. Susah tapi dia nggak jelas. Nih. Pas itu Helena pernah bilang gini, Karim tuh ya kalau lu gerak apa aja ngomong apa aja gitu, dia pasti ikut nyaut kok. Kayak lu ngomong apa gitu kayak, dia pasti juga inget kak, gitu dia beo. Dia suka banget ngeliatin orang kayak. Terus dia suka di kaca kreatif, tiba-tiba. Iya diem. Kayak gitu. Jadi eskalator ya. Bikin eskalator bukan editor. Jadi eskalator. Anjing goblok. Bang, boleh gue contohin nggak? Gimmicknya dia gini. Iya. Iya benar. Dengan sepatu pantofel dia keplok. Emang iya? Iya. Tapi kalau nggak ada Karim sumpah jujur nggak akan seru. Iya, bener. Sumpah dia seru banget. Dia warna baru. Ya gue nggak tahu mana kemana bang, ya udah emang. Dulu dong. Gimik. Ya gitu pokoknya kayak tanggapan gue kayak. Makanya. Ya maksudnya ya itu tanggapan gue seneng liat orang seneng sih ini gitu sih. Gitu. Pahala. Semuanya. Walaupun dia ngeselin banget ya, bangsat banget. Tapi gue bener-bener pernah ngerasain apa yang dia rasain. Jadi gue nggak mau itu kejadian juga sama dia. Jadi gue belakangan ini lagi deket sama dia gitu. Di antara semuanya paling deket sama Al, karena dia udah kayak adek, dia sakit kurusin, dia mau kemana-mana aku jemput. Terus dia mau makan, pokoknya apa kayak emang nganggap kayak adek aja, rela ngeluarin, maksudnya kayak materi dan lain-lain tuh, pokoknya cerita apapun masuk ke dia, walaupun kita sering marah-marahan ya. Iya, tapi ya udah ntar 5 menit, enggak sih seharian, kadang seharian, terus ya udah ngomong lagi sama Al. Gua di sini Ari sih, maksudnya tektokan kayak cerita apa kayak masalah base segala macem, 2 tipe kayaknya Ari lebih bisa ngomong ke, jadi gue kalau ada apa gue nyapin ke Ari, Ri, kayak gini Ri, kayak harus kayak gini deh, kayak misalkan 2 tipe kemarin gue ngomong kayak gue udah ngerasa kayak anjir nih kayak waktunya nggak cukup, kayak harus ada yang ngomong gitu, kayak gue ngomong sama Ari kayak Ri tolong gerakin 2 tipe segala macem, ngomong ya pokoknya semua deh, segala hal yang segala keluh kesah gue ngomong ke Ari. Kalau misalkan ada apa-apa ya segala macem, dia juga suka cerita ya random, kayak paling Ari sih kayak yang paling deket buat cerita. Ari bener banget, Ari tuh selalu dengerin Tipang kapanpun, dia selalu dengerin. Waktu awal-awal kan gak terlalu deket sama teman-teman cewek, terus yang paling deket tuh sama Ari, sampai gue nangis gitu kayak apa ya salah gue Ri gitu, apa gue kurang apa ya Ri, apa gue kurang perhatian kah, atau gue kurang asik atau gimana, tapi Ari tuh yang selalu nyemangatin gue waktu awal-awal. Cuman gak tau kenapa sekarang tuh jadi deket banget sama Helena. Karena setiap pulang kantor itu selalu bareng kan sama Helena, kita selalu ngobrolin masa depan gitu. Pokoknya banyak banget ngebahas sama Helena tuh, jadi gue sayang banget sama Helena. Udah kayak biji apel tapi dulu gitu. Iya, sekarang deket banget, nempel banget sama Helena. Iya makanya. Kalau gue sih Al, dia kayak penghubung semua orang gitu. Misal Helena atau Adele yang clash, Al yang jadi penghubung kayak gitu. Gue salut sih sama dia, kayak dia
Iya sih. Dia punya masalahnya sendiri, tapi dia juga ngurusin masalah orang lain gitu. Iya, Tipang tuh jadi anak magang ketinggalan juga gara-gara itu. Jadi si Al itu tuh mau mediasi si ini sama si Ono. Jadi dia nih nggak ada waktu buat ya Adin ya udah Adin gitu. Maksudnya waktu itu lagi gloomy apa gimana. Jadi si Al ini sama lagi kayak Al dengerin cerita si Helena. Nanti si Al juga dengerin ini. Jadi yang ini nih ketinggal gitu. Iya, jadi si Al tuh yang benar-benar penengah kalau masalah buat di grup-grup cewek mungkin. Ari sih. Sebenarnya Adel juga, Adel menurut gue nggak perlu gue jelasin kenapa sih. Gue udah nganggep dia sebagai kakak banget, tapi kalau untuk dia batch, Ari. Gue kan moodnya naik turun banget kan, dia tuh yang kayak nenangin gue, terus kadang kayak dia even kayak dia ngomongnya nggak jelas, kayak gue nggak paham, tapi dia tuh kayak ngehibur, kayak effortnya dia tuh banyak banget yang dia kasih ke gue, kayak ayo Al kesini yuk, kita jalan-jalan aja yuk, kayak ke Kelapa Gading atau kemana, jalan-jalan aja berdua. Terus kalau jalan berdua tuh pasti kayak ngobrolnya kayak hal-hal yang kayak lu kalau ke depannya kayak gimana ini kayak ngomong kayak ngomong sama abang gitu loh. Rehan gak ojek jalan-jalan? Dia juga butuh ribet. Karim, kenapa gue milih Karim? Karena dia tuh kayak abang gue di sini gitu loh. Karena gue pernah sempet cerita sama dia kayak, Rim, gue gini bla 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 bla. Terus pas kemarin sakit, nyokap gue sakit, Karim tuh yang kayak, gimana nyokap lu udah sehat belum gitu? Kalau belum sehat, gue jenguk ya atau gimana bla bla bla. Terus pokoknya Karim keren, best. Nadine pilih Helena karena emang dari awal mungkin deket duluannya sama dia. Helena suka ngasih advice yang mantep. Ya udah, dia pengertian aja. Dia kayak kakak. Tipang juga. Gak mau. Jadi gituin. Terus lama nangis. Jangan. Kenapa? Tuh lihat, dia lembut gitu. Dia asuhnya lembut. Iya gitu. Inisiatif kan? Agak. Bangsat nih orang. Sempet-sempet Gak kenal lo aja ketularan bangsat. Enggak, dia pikir dia sendiri. Mana lanjut aja. Ya udah, paling nyaman pokoknya cerita sama dia. Paling gue perhatiin ini sih, meskipun dia yang paling dibenci satu best, paling ya enggak, gue fakta aja jujur kan. Kayak gue tuh nggak enak. Gue tahu di posisi dia yang didiemin lah. Gue sering banget dia ngajak orang ngobrol tapi didiemin, jadi kayak gue kadang suka nyautin kayak misal ngobrol sama siapa lah, misal gue nggak tahu ini gimana, nggak ada nyaut, terus kayak kenapa gue ikutan nyaut gitu, karena nggak enak rasa di posisi itulah. Terus kayak ya Rehan tuh meskipun ngeselin, nyebelin, terus dia kayak banyak ngomong, gue nggak pernah sesekali dia kesel deh kayaknya di artis yang gue lihat, gue nggak pernah lihat dia nggak mood kesel ke orang gitu, kecuali mungkin sama masalah yang ada di diri dia sendiri gitu. Maksud gue ya pokoknya gitu Rehan sih. Gue setuju banget sama Karim, tapi gue juga nggak mau batch gue manja gitu loh, kayak yang tadi dia minta tolong hal kecil doang yang dia bisa lakuin sendiri. Gue nggak mau dia manja sih. Tapi dia kuat banget sih. Tapi dia strong. Keren buat. Gue pilih Tipang karena ya deket sama Tipang. Awalnya emang gue deket sama Al, cuma makin kesini kayak Al deketnya sama Adel karena waktu itu sempat ada masalah dan sebagainya. Terus gue kalau cerita apa-apa tuh ke Tipang. Pernah satu momen dimana gue naik motor berdua sama dia, terus gue tanya, Pang, kalau kita dicabut dari bed, lo masih mau berteman sama gue nggak? Gitu. Jadi gue kayak cinta banget sama Tipang. Bangsat. Ya rasanya. Ari, pesan untuk Ari. Terima kasih udah jadi pendengar yang sangat baik untuk gua. Coba komunikasinya lebih baik lagi ya Pak. Ngomong Karawangnya tuh kayak dikurangin gitu Sunda-Sundanya. Karena kayak orang sedih tuh, orang lagi sedih ya, dia terus habis itu ngomong, tiba-tiba ngomongnya kayak, ada pas awal kayak gue udah nangis nih juga, udah cerita sedih. Terus responnya dia gini, lu suka berenang gak Al? Terus gue kan kayak jawab kayak, kenapa Ri? Lu biasanya berenang gak ya apa? Terus kayak gue ngomong, apa sih Ri? Gue lagi nangis itu, dia ngomong gini, dia jawab lagi, gaya batu apa kupu-kupu? Jadi kayak aneh gitu loh. Coba kayak tapi sekarang dia udah mulai mengerti sih. Udah keren daripada yang awal-awal. Oke, Ari, jawab siapa? Gue jawab Al. Gue nganggap dia tuh kayak adik.
yang ada masalah yang nggak bisa dipecahin gitu, saking batunya. Semoga kedepannya nggak harus hidup untuk orang lain ya, tapi untuk diri dia sendiri dan kebaikan dia sendiri sih. Oke, terima kasih. Karim. Rehan sih, apapun masalah lo yang lo hadepin, seberat apapun itu, kalau lo embrace it, lo lewatin itu dengan niat, dengan ikhlas, pasti akan ada feedback ya, bakal ada, entah itu dari orang lain lah, hal kecil mungkin ngasih lo apa, entah itu dari alam semesta tiba-tiba ngasih lo apa, pokoknya pasti ada, lo harus sabar aja. Oke, Rehan. Helena, ya meskipun dia ngeselin ya, maksud gue kayak tolong gitu, maksud gue lu tuh sebenarnya orang baik gitu loh. Lu orang baik, tapi lu tuh kayak nutupin gitu loh, kayak ya meskipun bercanda gitu loh. Jujur gue ada nggak sukanya dia sama kayak celotehan-celotehannya sih gitu loh. Kayak apaan sih lu anjing, apaan sih lu, padahal gue tuh lagi nanya serius gitu loh. Tolong gitu, gue lagi nanya serius, emang dimana itu tuh nggak lagi gimmick ataupun bercanda gitu. Pokoknya lu jangan kayak gitu loh. Ini mungkin baru teman batch lu gitu loh. Mungkin nggak tahu untuk di luar sana orang yang nggak kenal lu tapi lo gituin, gue nggak tahu bakal ngelakuin apa. Kalau intinya coba deh tolong jangan kayak gitu loh. Gue tuh sebenarnya sayang sama lu gitu loh. Tapi gue nggak nunjukin aja gitu loh. Gue perhatian gitu ya. Thank you, Helena. Gue ke Adin sih, Din. Pesannya untuk Adin tuh jangan sampai kehilangan arah. Lo percaya sama diri lo sendiri. Lo yang punya setir dalam diri lo sendiri gitu. Adin. Adin pilih Al karena mau terima kasih sama Al yang pas marahin Adin waktu itu. Dua tipe, abis itu jadi suka tergerak buat pulang malam karena dia juga. Terima kasih Al juga semangat terus ya. Jangan gitu anjing, nangis gue bangsat. Gak suka. Goblok. Ya sama-sama. Pesan buat Adel tuh orangnya rame, ceria gitu. Paling pesannya kalau misalkan kayak kita lagi ngumpul-ngumpul gitu, setidaknya gue tahu lu punya banyak banget cerita, ya. Tapi dengerin setidaknya teman-teman lo untuk bercerita juga gitu. Nggak harus lo terus. Gue tahu kalau lu punya banyak cerita, tapi kadang kalau misalkan kayak gue cerita ataupun Helena bahkan Adin pun gitu loh. Adin tuh punya cerita banyak yang mungkin Adin pengen sampein, cuman kadang suka dipotong. Mungkin kedepannya gitu loh Del, gue sayang sama lo. Kedepannya kalau misalnya lagi ngobrol sama orang, coba dengerin dulu gitu. Silakan, Adel. Aduh. Aduh, bentar dulu. Lo tuh kuat. Lo tuh orang yang kuat. Maksudnya semua masalah lo pasti banget bisa lewatin, gue yakin. Kita tuh sifatnya sama. Nggak sama tapi mirip. Dan gue yakin banget lo pasti bisa ngelewatin itu semua, mau nangis-nangis. Dan gue mau tahu, gue pengen lo tahu, lo mau cerita kapanpun, dimanapun, mau kita jauh, gue pasti gue dengerin. Gak mau. Gak bakal. Yang ada. Lu kayak gitu. Bangsat. Aduh, alay banget. Iya lagi. Tapi yuk. Sorry kejeking saput gue. Thank you. Buat Rehan, lo harus dengerin orang sih. Maksud gue, orang ngomong sama lo itu nggak cuman bercanda, cuman lewat aja gitu loh. Orang tuh benar-benar serius ngomong kayak gini kalau lo tuh buat lo, demi lo juga. Gue tuh selalu ngingetin lo, nggak capek-capek dari masalah laptop lo rusak aja gue udah ngingetin lo buat benerin, dan lu nggak ganggu flow kerja orang kayak Karim lu pinjemin laptopnya. Itu sebenarnya bukan karena gue kesel sama lu, tapi ya karena gue ngeliat lu kasihan gitu loh. Ya gue sebagai teman kerja tektokan lu di produksi, lu talent, pesannya ya lu harus dengerin orang yang tadi itu bang, lu bener-bener
nanggap serius perkataan orang itu loh. Karena orang tuh ngomong bener-bener, bukan cuman kayak cuman sekedar lewat aja. Dulu harus tangkep bener-bener gitu loh. Kalau kata Bang Ben, satu orang itu kesal sama lo berarti masih ada yang salah sama orangnya, 2 orang masih terinfluence. Kalau udah 3, 4, 5, 10 orang berarti itu udah yang salah sama lo. Paling itu aja sih. Thank you An, udah udah hadir di hidup gue juga. Lo ngasih gue banyak pelajaran juga. Gue sempet ngelihat tulisan di atas dari batch 7, Journey of Life is like a bumpy road. Mungkin roda lo lagi di bawah, mungkin lo kena jeglongan gitu dan roda lo tuh stuck. Tapi gue yakin roda lo bakal berputar lagi terus ke atas. Semoga lo hidup dengan baik nantinya. Lo kuat, jaga nyokap lo punya tanggungan yang besar di hidup lo. Thank you. Oke, boleh berpelukan sama. Tunggu. Jangan dibilang. Karim. Apapun yang terjadi, feel free buat nyari gue, mau cerita apapun. Enggak cuma cerita, pokoknya apapun yang selagi gue masih bisa bantu, pasti gue bantu. Kita yang belum lulus kuliah, lulusin dulu, ntar kita kalau misalnya bisa bersepuluh, at least kebanyakan lagi di Jakarta, ntar kita ketemu guys. Sumpah sekali lagi, thank you banget udah hadir di hidup gue. Lo semua keren-keren, lo semua punya warna yang beda-beda, yang nyasin hidup yang gua yang monokrom ini jadi lebih colorful gitu, lebih vibe-nya tuh aman aja Bor gitu. Keren. Gua bangga sih punya teman-teman kayak kalian. Gua pribadi jujur cukup punya trust issue sama orang, tapi kalian bisa balikin itu. Jadi gua selama 4 bulan ini, jalan 5 bulan, gua udah mulai bisa percaya lagi sama orang. Jadi thank you buat semuanya, semoga kalian punya hidup yang baik selalu. Amin. Pesan buat batch 8, mau ngucapin makasih sih, makasih banget udah nerima gue yang aneh ini. Makasih banget juga ya benar udah hadir, udah menjadi tempat rumah buat Ipang juga. Yang itu nggak mudah gitu loh teman-teman semua. Kayak gue semuanya di sini udah gue ceritain gitu, kayak keluh kesah gue, semua udah bisa gue ceritain dengan nyaman gitu. Jadi makasih banget buat batch 8. Yang mungkin gue nggak sebutin satu-satu ya tadi pas siapa, cuman lo semua tuh punya cerita buat gue gitu loh. Nggak ada miss satupun anak di sini yang gak gue sayang sama lo semua. Itu sih. Ya gue setuju sih, kayak semua punya cerita, semua punya warna. Kayak Koro juga bilang kayak hadir tuh di sini tuh benar-benar nggak expect juga. Dari yang mungkin dianggap sebelah mata atau gimana, kayak kita bisa buktiin gitu loh semua bersepuluh. Ya dengan effort yang dikasih ya nggak perlu kelihatan banget, seenggaknya kita bisa berubah dari personal masing-masing. Yang tadi gue juga cuman datang sini cuman magang, gue cuma nyari relasi segala macem, tapi ya dipaksa untuk kenal kalian, jujur dipaksa. Tapi akhirnya gue jadi sayang, ya jujur ya. Mungkin nanti kalau misalkan gue di sini ya, gue nyari peluang. Mungkin yang gue cari pertama kali ke atas tuh anak magangnya batch 8 bang. Gue nggak tahu kalau ke atas gue harus nyari siapa kalau mereka nggak ada. Seandainya gue di sini, gue pengen banget kerja di sini, tapi karena ke 5 bulan itu gue juga nggak pernah tahu sebelumnya cerita mereka karena gue sendirian di bawah bang. Iya, maksudnya Karim dengan insecure-nya gue mohon lu jangan insecure, lu bagus banget, lu keren banget, lu keren banget, lu nggak usah insecure, lu kan nyari kerja lu nih, walaupun pengalaman pertama lu. Koro, lu keren banget, Silver Queen anjing. Lu keren banget, coba dengan revisi yang minor segala macem. Adel, lu juga anjing, kuliah, lu skripsi kelarin, Adin coba fokus ke orang lain, terbuka gitu. Al, egonya turunin, Adul juga sama. Jepang jangan terlalu baik. Helena tetap jadi cewek yang tegar, paling itu aja sih bang. Kayak gue nggak pernah mau kayak gini sebenarnya karena sekarang ada emosional, gue paling males sebenarnya. Sorry gue banyak ngomong.
tempo hari gue pernah bilang kan, cerita sama teman-teman kalau di sini tuh kita saling melengkapi gitu. Ada yang kayak gini lah kelakuannya, ada yang kayak gitulah kelakuannya. Gue tuh sesayang itu dan gue tuh eager kayak gimana caranya supaya kita tuh kompak. Dan gue jujur dalam diri gue seneng gitu udah di tahap ini, nggak ada kayak anjing kok kayak gini sih, anjing kok kayak gini, nggak ada lagi kayak gitu. Itu semua sudah berlalu. Teman-teman di sini semua tuh punya masalah yang uniknya masing-masing gitu. Dan gue pengen ada satu pesan sih yang menurut gue ini harus kalian terapin. Hidup tuh udah lo lewatin aja apa aja yang ada. Mau ada masalah ini kek, yang penting tuh bukan di masalahnya, tapi cari solusinya langsung. Lo nggak harus kayak berkulit-kulit di satu circle nyari apa sih masalahnya, kenapa sih bisa kayak gini. Lo langsung you live through with it. Kayak lo hidup dengan masalah itu, lo cari solusinya. Gue yakin lo tuh bisa dan ngeraih apapun yang lo mau. Gue bakal kangen Tipang sama Helen ke kosan gue. Terus kita cerita saat dari pulang kantor sampai pagi. Terus tiba-tiba gue bangun mereka udah hilang, bangke anjing. Terus gue bakal kangen kayak kalian berdua tidur di kasur gue yang kayak kecil terus kayak mengkol-mengkol gitu badannya. Gue bakal kangen juga keluar sama Adele, cerita sama Adele, ribut sama Adele. Gue juga bakal kangen nemenin Koro di ruangannya, gangguin Koro pas makan. Gue bakal kangen sama Karim juga yang di sebelah gue kerjanya. Tiba-tiba gue nengok, terus dia juga nengok, nggak jelas banget. Terus suara-suara gak jelas dia juga. Gue bakal kangen sama drama-dramanya Rehan, mulut-mulutnya Rehan. Gue bakal kangen Pam-Pam juga yang mesti nyamperin kita. Gue paling seneng banget kalau Pam-Pam tiba-tiba dateng kayak Endut, dateng. Terus gue bakal kangen juga Ari yang bener-bener dengerin gue bakal kangen 10 orang ini. Kita makan di warkop dari pagi, terus tidur bareng di PAC, ketawa-ketawa gak jelas yang pas kemarin 2 tipe, sampai capek banget. Terus bangun-bangun udah jam berapa? Jam 8 anjing. Gue bangunin anjing pakai tutupan panci pentol. Lu semua pada bangun. Bebek. Anjing. Ya gue gak bisa bangun kok ngalar bebek. Tapi bebek bangun. Iya juga ya. Ya gue bakal kangen lah sama kalian ngumpul-ngumpul. Akhirnya gue di sini punya keluarga baru, nggak cuma yang kayak pulang ke keluarga gue yang bener keluarga gue waktu lebaran, tapi kayak gue bisa datang ke sini lagi, terus gue bisa ketemu yang lainnya, anak-anak batch ini. Gue punya keluarga baru. Ya gue seneng lah, bukan suatu penyesalan gue ikut magang di sini karena anjing ternyata gue punya keluarga baru lagi di sini. Ketemu anak-anak yang otaknya random semua, ngaco. Ternyata jadi keluarga gue, kayak rumah baru gue. Kalau gue mau datang ke sini, gue bakal ketemu kalian. Terus gue gak bakal lupain kayak cerita-cerita kalian ke gue juga cerita ke kalian. Makasih buat waktunya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan. Terima kasih untuk semua ego, emosi, marah, seneng, sedihnya, bareng-bareng. Gue sayang banget sama kalian, tapi gue gengsi. Udah itu aja anjing, udah selesai, malu. Ya, pertama-tama pasti yang gue kangenin tuh anak batch gue gitu loh. Karena ini tuh udah jadi warna dari dalam hidup gue gitu loh. Mungkin kalian mengenal gue kayak bocah songong, bocah kepala batu, bocah gak sopan gitu. Ya jujur gue di situ kayak ya mungkin gue kayak gitu, tapi gue nggak kayak gitu guys gitu. Makanya gue pernah bilang kalau misalkan
lu nggak suka sama gue, ngomong gitu. Gue sangat terbuka banget gitu loh. Ditambah kita udah mau cabut gitu loh. Mungkin gue bakal kangen sama momen-momen ini gitu. Momen bercanda, momen ya bumbu-bumbu kecil, marahan, selek-selekan gitu. Intinya gue nggak bisa sih kalau lu jauh dari gue gitu loh. Karena untuk sekarang gue nggak punya safe place gue gitu. Safe place gue cuman kalian gitu loh. Mungkin cukup dari itu. Gue cuman sorry gitu loh, selama 5 bulan ini gue bikin kecewa, bikin salah gitu. Tapi dibagi itu semua gue ada niatan baik gitu loh. Mungkin lo bisa nanya dulu gue kenapa, mungkin salah gue nggak cerita. Pesan gue, kalau kita udah lulus jangan sombong lah. Gue pasti bakal nyisipin waktu gitu loh buat ketemu kalian gitu loh. Bahkan mau keluar kota, ayo. Mau kemana pun itu ayo. Asal kita bersepuluh gitu loh. Kita lengkap gitu. So, untuk kedepannya kita tetap bakal kayak gini, bersepuluh, tetap nongkrong. Entah itu lagi kita lagi di kantor mau ketemuan bareng, entah itu di luar kantor. Gue sangat feel free banget buat ketemu kalian. Ya, gue sayang banget sama 10 teman batch gue ini. Thank you. Hari mau minta maaf buat banyak-banyak hal ke kalian. Maaf karena suka pulang cepat. Karena nyaman sama kaliannya lama. Tapi makasih banyak. Makasih udah jadi pengalaman baru di hidup Adin. Makasih semua kelakuan kalian yang lucu-lucu. Hiburan tau kadang. Ya, begitu banyak minta maaf ya kayaknya Adinnya. Kedepannya kalian harus semangat terus. Pasti sukses. Kita sukses bareng-bareng ya. Mungkin gue pernah bilang ke lu pada, gue gak pernah punya circle yang seintim ini di hidup gue. I meant that, gue beneran, gue serius. Di sini gue punya tantangan, gue harus care sama 9 orang sekaligus. Treatmentnya beda-beda. Nyokap gue selalu bilang, pilih orang buat bergaul, jangan terlalu percaya sama orang baru. But mom, I think this is not the time. Gue percaya sama mereka. Jujur, semua gimmick-gimmick yang gue lakuin, ketika lo pada ketawa gue seneng banget, jujur. Jadi itu juga mood booster juga buat gue. Mungkin pesan dari gue buat The Dreamboat, kita kali ini setelah ini mungkin punya kapal yang masing-masing. Aim for the bigger boat. Percaya sama diri lo sendiri, jangan mudah kemakan makanan orang lain. Kok makanan sih? Maksudnya omongan. Sorry, gue ngomong. Gue gak bisa ngomong. Sorry, enggak, ini bukan gimmick, ini seriusan gue sekarang ngomong. Pokoknya
thank you banget. Udah, gue nggak bisa bilang ini pelajaran. Ini mungkin bisa dibilang buat gue tantangan gue. Banyak banget pelajaran tadi gue nggak bisa sebutin satu-satu. So boats, percaya sama diri lo sendiri. Rangkul diri lo sendiri baik-baik sebelum orang lain. Pertama gue mau bilang makasih buat Creative Fox karena udah bikin internship experience, mengumpulkan 10 orang yang sifatnya beda-beda di sini. Terima kasih juga buat Bang Ben udah jadi sosok yang mungkin gue anggap sebagai ayah gue sendiri. Dia jadi sosok bapak buat gue. Tiap pagi gue dateng, gue selalu sapa, dia selalu nyetel lagu segala macem. Terima kasih Bang Ben. Dan buat temen-temen, kasih juga maaf kalau di awal gue belum membuka pintu gue buat kalian. Tapi setelah itu ketika gue buka, kalian mau masuk ternyata ke dalam gue dan menerima gue. Terus juga udah ngambil kepercayaan orang tua gue untuk kayak sekarang gue udah lebih enjoy pulang malam jam 1, jam 2 gue ngapain nyokap gue. Nyokap gue nanya gue di mana. Oh lagi sama teman-teman. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi semenjak gue main selalu update sama kalian tuh orang tua gue tuh percaya sama kalian. Makasih banget udah ngembaliin kepercayaan nyokap gue ke gue. Makasih juga udah hadir dalam hidup gue. Gue ngerasa aman, nyaman dan tenang di sini. Maafin kalau misalkan gue ada salah. Dan dimanapun nanti kalian berada, tetap jadi orang yang baik. Tetap jadi sosok yang panutan buat orang lain. Gue yakin kalian bakal sukses ke depannya. Makasih banyak. Nggak ada kata yang bisa gue ucapin selain terima kasih banyak. Sorry. Pede aja guys, pede aja. Plus jangan ngaca di ruangan Bang Ben. Jangan masuk jangan. Udah kalem aja terus pede, jawabnya pede aja. Di sini baik-baik kok semuanya. Mungkin awal-awal kayak ngerasanya dulu gue kayak pengen interview, aduh deg-degan gue nyiapin apa ya. Tapi tenang aja, di Creative Fox itu beda banget interviewnya tuh kayak seru banget kayak ngobrol gitu. Jadi pede aja bener kata Ade. Buat anak yang ngerantau, gas aja nggak apa-apa. Datang aja, interviewnya juga pertanyaannya tuh tentang diri kita sendiri. Jadi nggak usah yang kayak ragu-ragu, dateng gak ya. Sumpah mending dateng aja sih daripada lu. Emang lo dari mana? Surabaya. Benar kalau kata Al, jangan insecure pas mau masuk sini, gas aja. Gue nggak ada apa-apanya. Lo ada apa-apanya kan? Iya, bisa mas keterima. Aneh kan? Makanya jadi aneh. Oke, kalau mau masuk Creative Fox itu pede aja dulu. Gak masalah lo anak broken home, tapi itu paling dicari sih di sini yang bermasalah ya. Itu paling dicari. Spoiler. Kalau anak yatim kan atau segala macam lo nggak punya kemampuan, lo baru lulus dan segala macam nggak apa-apa, gas aja. Nggak mesti ngelihat mandang dari kaya atau miskin atau segala macam. Di sini tuh semuanya diterima dan sama rata. Ya jadi katanya gue denger ada stigma kayak Creative Fox cuma nerima orang-orang good looking. Kayak menurut gue enggak sih. Karena Creative Fox lebih milih orang yang pengen belajar, itu satu. Yang kedua, orang yang pengen belajar itu yang paling banget dicari. Terus yang kedua disiplin. Terus yang ketiga tuh kayak ya mungkin ini ekstra kali ya, on time gitu. Jadi kalau misalnya lo merasa tiga itu Ada di diri lo mending coba aja. Kayak jangan ragu-ragu, bener kayak kata Adele, pede. Terus yang kedua, jujur sama diri lo kalau pas start interview, lo bisa gini nggak, bisa, jangan bilang bisa. Kalau misalnya lo nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Jujur, pede, kalau kelihatan. Terus stigma itu jangan percaya. Harus punya percaya diri sih. Terus iya sih gue setuju sama Karim, jujur. Terus kalau buat masalah stigma lo harus good looking ya, gue nggak good looking kayaknya menurut gue. Ya iya sih emang. Ya, terus gue juga nggak yang proporsional banget badan gue, yang gue lumayan berisi loh. Gue gemuk kayak
itu nggak usah insecure anjing. Gak usah insecure lu. Yang penting ya jujur lu punya apa pengalaman walaupun minim sedikit ya yang kenapa enggak gitu. Karena di sini juga orang-orangnya mau banyak ngajar gitu, mau bener-bener terbuka banget, lu mau apa juga dikasih di sini. Kayak lu dari ya ibaratnya gelas nggak ada apa-apa terus dikasih ya kalau bisa sampai luber. Kayak gitu sih mungkin. Ya tips gue buat masuk Creative Fox ya intinya lu benar yang lain temen-temen gue pada bilang jujur aja apa yang lo punya, apa yang lo ya apapun itu pokoknya lu jujur. Terus yang kedua lu pede aja dulu. Kayak gue nih masuk ngaca ya kan tiba-tiba keterima kan. Tapi gue nggak tahu di situ. Jujur gue nggak tahu pas gue wawancara gue sedikit ngaca. Intinya jujur, pede sama lakuin pas wawancara. Mantap pokoknya. Oh, yang berasal dari background apapun, lo harus cobain daftar ke Creative Fox. Yang penting lo punya passion, lo nyambung ke apapun yang lo mau, dan lo mau belajar, lo cocok banget di tempat ini. Dan apapun yang kalian pengen, orang-orang di sini sabi banget buat ngajarin ke kalian. Jadi, ya ditunggu aja deh buat batch 9. Guys, pokoknya jangan lupa daftar, sumpah. Lo harus coba dulu sih di sini. Orang-orangnya unexpected moment deh pokoknya. Lu pede aja dulu. Lu daftar, banyak anak rantau di sini, ada Kalimantan, Surabaya, Karawang, Digoyang. Ya, pokoknya kayak gitu. Terus lu modal jujur, terus nggak masalah. Lu mulai dari nol. Yang penting lu mau nyoba buat jadi profesional. Jadi buruan daftar. Kalian semua kita tunggu di